Munir. Untuk itu kepada Bapak Munir, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara Allah, maafkan Allah segala firman-Nya, sampaikan
kasih kepada Bapak Amir yang sudah melanjutkan ayat suci Al-Quran. Semoga bagi yang membaca maupun yang mendengarkan akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak dan Ibu sekalian, memasuki acara ini kita tausiah agama yang disampaikan oleh Al-Mukarram Gus Nur. Untuk itu kepada yang terhormat Gus Nur, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allah wahdahu la syarika lahu, Muhammadun abduhu wa rasuluh. Haqqullah rahmatullah ridallah. Haqqullah rahmatullah ridallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan berkah dan hidayah, iman Islam, istiqomah ibadah, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir pada majelis pagi hari ini dalam rangka masjid salat subuh berjamaah di Masjid As-Sakinah, sekaligus ada acara tasawuran, ada acara tasawuran pembangunan menara. Semoga nikmat dan berkah yang Allah berikan kepada kita bisa menjadikan bertambahnya iman dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat yang kita harapkan bisa selalu tercurahkan kepada kita semua, keluarga kita, generasi keturunan kita semua, sekaligus umat baginda Rasulullah semuanya di dunia kita yaumil qiyamah. Amin. Masyaallah muslimin muslimat rahimahumullah, jamaah Majelis Sakinah. Pada pagi hari ini sangat bersyukur sekali bahwa kita masih diberikan suatu anugerah yang paling utama, yaitu anugerah keimanan dan keislaman. Dalam setiap kehidupan manusia ada inti dari apa yang diharapkan dari sebuah kehidupan itu, dan inti berartinya di sebuah kehidupan itu jika kita diberikan hidayah menjadi manusia yang beriman, manusia yang dimasukkan di dalam jalan-jalan kebenaran, yaitu dimasukkan ke dalam keislaman. Banyak Allah menciptakan makhluk, banyak Allah menciptakan makhluk, tapi Allah
memberikan kemuliaan kepada makhluknya yang bernama manusia. Tapi kemuliaan itu karena Allah juga memberikan sebuah aturan dan anjuran, yaitu berupa agama. Jadi pada pagi hari ini sedikit saya ingin menyampaikan nasihat untuk diri saya sendiri dan juga bagi kita semua, yaitu fungsi agama bagi kehidupan manusia. Mengapa Allah itu membuat agama? Mengapa Allah menjadikan agama bagi manusia? Karena Allah ingin mengangkat derajat manusia itu sebagai makhluk yang terbaik. Kalau tidak ada aturan, tidak ada bedanya, kita manusia dengan ciptaan Allah yang lain. Kemuliaan kita itu tergantung bagaimana kita memahami, mendalami, dan melaksanakan aturan dan perintah agama. Dan ciri orang di dalam beragama itu berbeda dengan orang yang pandai di dalam ilmu agama. Ini yang dibedakan. Orang beragama itu dengan sendirinya akan memperbaiki diri di dalam ketakwaannya, yaitu menjalankan perintahnya dan meninggalkan semua yang menjadi larangan. Itu ciri orang beragama. Jadi beda-beda tipis antara orang beragama dan orang pandai ilmu agama. Dan di sini saya mengingatkan diri saya sendiri dari beberapa nasihat para guru saya bahwa Allah itu menghendaki menciptakan manusia dengan suatu aturan itu untuk menjadi tuntunan yang harus dipakai. Jadi guru saya itu menasihati dengan analogi yang sangat mudah kita pahami. Agama yang kudus itu adalah agama, sesuatu yang dipakai, bukan hanya sekedar wacana ataupun pengetahuan. Kepantasan seorang, kalau dalam bahasa Jawa ada istilah ngaji yang diri sangkoti, ngaji yang apa sangka busra. Agama itu adalah agama, yaitu satu pakaian aturan Allah bagi manusia yang sebenarnya akan menjadikan manusia itu sendiri memiliki derajat martabat di hadapan Allah dan makhluk Allah yang lainnya. Jamaah yang saya hormati, jadi menukil apa yang dikatakan oleh Buya Sahur. Jadi agama itu merupakan ciri dari eksistensi seseorang berakhlakul karimah. Agama itu tidak bisa dilihat dari pakaian, dandanan. Agama juga tidak bisa dilihat dari golongan. Agama juga tidak bisa dilihat dari nilai-nilai yang lain. Yang dimaksudkan adalah inti dari agama itu terpancar pada keimanan dan ketakwaan. Jadi jika seseorang itu betul-betul beragama, maka secara otomatis orang itu akan beriman dan bertakwa. Dan secara otomatis akan berakhlakul karimah. Nah di sini intinya kita beragama itu sebenarnya, saya itu mohon maaf, sebenarnya paling tidak bisa. Jadi di Pak Edi bersilaturahmi ke rumah beserta beberapa pengurus mau minta saya untuk memberikan tausiah atau mengenai hasan di Masjid Asy-Syafi'i ini. Sebenarnya saya berusaha menghindar. Mengapa? Saya ini cara Jawa suka untuk memberikan mengenai hasanah.
untuk memberikan nasihat-nasihat yang baik, sementara saya sendiri merasa belum bisa menyempurnakan atas perintah kebaikan yang Allah perintahkan kepada manusia. Jadi sebenarnya agama itu adalah nasihat bagi diri kita masing-masing, nasihat bagi diri kita masing-masing untuk memperbaiki diri, mendapatkan derajat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang biasa itu berbicara bahwa agama itu dicirikan dengan akhlakul karimah. Semakin orang beragama, semakin orang itu berakhlakul karimah. Jamaah yang saya hormati, di sini saya membawa beberapa catatan yang ada dari kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Orang yang beragama itu tingkatan tertinggi adalah yang itu dikatakan dalam kondisi bertauhid. Setelah orang itu bertauhid yang benar, maka orang itu baru akan muncul dari iman. Setelah orang itu memiliki keimanan, maka akan disertai dengan orang itu akan bersyariat dengan benar. Dan setelah orang bersyariat dengan benar, maka orang itu pun juga akan memiliki akhlakul karimah atau memiliki amanah. Imam Ghazali mengatakan bahwa di atas ilmu itu masih ada amanah. Ini juga menjadi bagian ciri di dalam pemahaman, pendalaman dan keislaman. Semakin kita memahami Islam kita, maka insya Allah adab kita juga akan semakin baik. Jadi walaupun bacaannya itu banyak, bacaannya itu komplit, hafalannya itu juga banyak, hafalannya juga komplit, tapi kalau tidak ada adab, maka itu belum bagian dari orang yang beriman, bertauhid dan bersyariat. Karena di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim itu sebagian ulama mengatakan itu seperti ini. Barang siapa yang tidak mempunyai filosofi atau adab, maka dia tidak bersyariat, tidak juga beriman, dan juga tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ciri dari orang yang dalam melaksanakan keislamannya, memahami keislamannya, itu pasti akan terpancar etikat adab ataupun akhlak yang baik. Nah, marilah kita di sini itu sama-sama kita belajar, sama-sama kita mendalami keislaman dan keimanan yang akan memancarkan nilai adab, yang akan memancarkan nilai akhlakul karimah, seperti halnya Rasulullah Muhammad SAW itu tidak diutus kecuali hanya menyempurnakan kesolehan. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah. Di sini begitu dasar yang ingin saya sampaikan. Jadi maksud saya adalah ngaji apapun, kemanapun, tapi kita harus bisa muraqabah, melihat diri kita sudah adakah perubahan di dalam diri kita untuk semakin baik menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, semakin baik di dalam berakhlakul karimah. Itu adalah ciri bagian kita beriman, kita berislam. Intisari dari beragama adalah akhlak. Saya ulangi lagi akhlak.
Dan akhlak itu karena ada nilai keberkahan orang yang beragama itu. Beragama ada syarat dan ada ketentuan. Rasulullah itu bersabda di dalam kitab Syu'bul Iman, hadis riwayat Muslim Abu Dawud. Jadi dalam Syu'bul Iman, kitab Syu'bul Iman itu kitab cabang-cabang iman. Rasulullah itu bersabda, iman itu ada 77 cabang. Adapun yang lebih utama adalah mengucapkan, mengikrarkan la ilaha illallah. Dan yang paling rendah adalah menghilangkan kemampuan dari jalan. Dan malu termasuk cabang dari iman. Jadi perilaku keimanan yang paling rendah itu adalah kita tidak bermasalah dan kita tidak membuat masalah. Karena di dalam cabang iman yang paling rendah adalah yaitu memiliki rasa malu dan menghilangkan gangguan yang berada di jalan. Maksudnya adalah kita jangan sampai menjadi manusia yang menjadikan masalah. Tidak usah bagi orang lain, tapi bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita sendiri, bagi generasi kita sendiri. Apalagi kalau ini bermasalah dengan lingkungan. Nah, itu adalah bagian sangat rendahnya orang yang beriman. Dan milikilah rasa malu. Sebab apa? Pada era zaman sekarang ini etika ataupun adab itu koyo-koyo wis kalah dengan kepintaran. Mohon maaf, ini saya tidak merasani. Baru saja di tempat saya itu ada satu majelis yang bersilaturahmi di tempat musola tempat saya dan di tempat saya bermusola, bermajelis, bersilaturahmi. Tujuannya itu syiar. Tujuannya syiar, tujuannya itu bertablik, tujuannya juga berdakwah. Bukan masalah salah dan benar di sini. Ini yang menjadikan akhirnya saya tadi berangkat buru-buru, pokok sentak bumbu kita pokok sahur ternyata saya nyawa kitab ada Bul Alif wal Muta'alim, yaitu kitab yang isinya menjelaskan tentang adabnya orang berilmu dan menuntut ilmu. Ini yang menjadi dasar dari segala keberkahan ilmu. Nah, ini waktu itu bersilaturahmi ternyata banyak menimbulkan, bisa dikatakan masalah ataupun keresahan pada satu wilayah ini. Karena apa? Dalam kegiatan masyarakat yang ada, yang di situ sudah ada majelis, di situ sudah ada kegiatan pengajian, itu didakwahi dengan kondisi dakwah yang searah. Kalau dakwah gelem, tapi nek didakwahi orang gelem. Jadi saat mendakwai itu bersemangat, baguslah. Bersemangat berdakwah itu bagus, tapi agama yang paling utama adalah untuk menasihati diri sendiri sebelum kita menasihati orang lain. Itu di dalam ada Al-Alim Al-Muta'alim dikatakan seperti itu. Agama itu yang paling utama adalah memperbaiki diri sendiri dulu. Jangan memaksakan memperbaiki orang lain. Karena Rasulullah sudah mencontohkan sebagai contoh dulu, melakukan itu sih, bukan memerintahkan dulu, tapi menjalankan dulu. Akhirnya singkat cerita, ibu-ibu dan lingkungan itu merasa resah, waktunya bekerja, disuruh untuk ngaji, datang, makmur kali ini, musola, makmur kali ini masjid. Tidak baik. Tapi pas pada saat itu ada kegiatan majelis saya, hilang semua di musola itu, hilang semua. Gak ada yang ikut dalam satu kajian itu.
Tapi nanti kalau kegiatan saya sudah selesai, datang lagi, mendakwai lagi. Nah ini akhirnya saya berpikir, ini apa? Ini seperti apa? Kok tidak menjalankan etika? Padahal tamu itu harus pengen barokah, itu harus beretika kepada tuan rumah. Nah seperti itu terus akhirnya saya mungkin di pas saya pondok itu materi kitab Adabul Alim wal Muta'alim mungkin belum disampaikan, ataupun sudah disampaikan mungkin belum didengarkan secara bagus, sehingga ada satu miskomunikasi dengan metode dakwah yang dilakukan. Nah kondisi seperti inilah yang perlu kita pahami, bahwa agama itu bukan sesuatu hal yang muluk-muluk, gampang ning ojo digampang. Agama itu dicipta Allah itu utama-utamanya ya dulu memperbaiki diri sendiri dulu sebelum kita menyampaikan kepada orang lain. Itu utamanya titik beratnya di situ. Nah, saat orang ingin mendapatkan keberkahan agama, itu ada etika dan ada syarat tertentu. Insya Allah kalau kita ini tadi sudah berjamaah sholat subuh, berarti agama. Syariat yang kita pakai adalah Islam. Nilai tertinggi dari keislaman itu di dalam kitab suci iman adalah mengikrarkan, melafalkan la ilaha illallah, yaitu bertauhid yang benar untuk memunculkan keimanan. Mungkin keberkahan di dalam Islam itu kok belum bisa mewarnai diri kita, atau mewarnai keluarga kita, atau mewarnai generasi kita. Padahal bacaan kita itu sudah banyak. Kadang-kadang hafid Quran, tapi kok belum mewarnai. Mungkin ada syarat dan ketentuan yang kita lupa untuk mendapatkan berkahnya Islam. Perlu dipahami Bapak Ibu, Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin, yang intinya Allah tidak memaksakan umat manusia di dalam menentukan apa yang menjadi akidah keimanannya dan menjadi syariatnya. Cuma manusia itu diberikan akal pikiran dan untuk berpikir dan merasakan di mana kita harus memilih jalan untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kuncinya di dalam Islam, dalam kitab suci iman itu adalah bab tauhid, bagi iman dengan keadaan kita mengikrarkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau kita berikrar dengan ikrar tauhid dan syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Barulah kita akan bisa mendapatkan barokahnya dari ilmu yang kita pelajari. Hanya saya sering kadang ada tamu, Gus, anakku wis tak pondok nih, yo hafid Quran, wis hadis yo akeh, tapi kok tidak ada perubahan ya akhlaknya. Kok yo sing wani karo wong tuwa, adabe kok durung patek ono. Apa sebabnya Gus kok bisa kayak gitu? Seharusnya kan gak kayak gitu. Kalau orang berpengalaman, ilmunya itu akan membimbing dirinya. Oh, berarti ilmu itu belum bisa menjadi berkah bagi dirinya. Mengapa kok belum bisa menjadi berkah? Mungkin syarat ketentuan yang masuk ke dalam Islam itu belum dilakukan. Saya akhirnya ngomong, Pak, Bu, bahwa Islam itu bukan ajaran warisan, merupakan bentuk hidayah yang Allah tentukan kepada manusia. Jadi Islam itu warisan. Ada agama kan?
kesempurnaan yang atas dasar kesadaran. Lah anakmu itu wis mbok buka dulu barokah ning keislaman dengan keadaan engkau ikrarkan kepada seorang kiai untuk berbaiat masuk menjadi orang Islam. Jadi ojo buru-buru di pondok dipinterke. Nek kuncinya barokah dulu dibuka sama saja engkau ingin memasuki rumah, tapi kau tidak membawa kunci, kau hanya bergetok-getok saja. Akhirnya kau tidak akan bisa memasuki rumah atau mana itu. Sama dengan Islam, kau belum mendapatkan berkahnya Islam jika kunci dari memasuki Islam itu belum kamu buka. Dan kunci dari Islam itu belum dibuka. Ini yang saya selalu di mana-mana selalu mengajak untuk berintrospeksi bahwa keislaman kita jangan buru-buru dengan keilmuan, tapi dengan syarat dan ketentuannya itu sudah dilakukan. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin mengatakan dan menanyakan, apakah panjenengan, ini agak ekstrim pertanyaan saya, panjenengan wis sholat subuh bareng-bareng minggu, tapi ini saya ingin menanyakan, apakah panjenengan wis Islam? Jadi ini dasar banget ini. Kadung sholat, kadung poso, kadung zakat, kadung haji, umrah bertahun. Ternyata belum Islam. Akhirnya tidak mendapatkan berkah. Jadi, mumpung saya sehat, ya kan? Saya tanya lagi, Bapak Ibu, panjenengan wis Islam belum? Enak saya buat kertas. Ini kalau coba lakukan, agama orang ragu-ragu. Karena nilai penting dari kitab Subul Iman, agama itu didasari dengan akidah tauhid yang kuat. Betul deh. Kita ada di mana? Jenengan Islam dulu. Saat ini balik yang pendidikan dasar kita sekolah. Apa terus nanti dari Islam? Setelah itu ada namanya rukun Islam. Saat dunia melakukan rukun Islam, saatnya rukun Islam bisa. Nah, saat Islam pada zaman begitu Rasulullah Muhammad SAW, orang mau masuk Islam itu dihadapkan kepada begitu Rasulullah Muhammad SAW untuk berikrar masuk ke dalam Islam. Dan ketentuan itu setelah laki-laki itu masuk usia balik. Kalau perempuan itu juga sudah datang bulan. Makanya kadang saya pernah bertanya, apa usia Islam? Sampun guru kapan? Mulai cilik, mulai Islam itu kesadaran. Ya kamu beruntung kedua orang tua kamu itu beragama Islam dan lingkungan kamu beragama Islam, sehingga kau ikut ikutan Islam tapi belum beragama Islam. Hati-hati. Bukan demi mati mahalanya Quran orang hati segak karuan, umroh haji, zakat, sholat, poso dilakoni, ini ternyata belum Islam. Akhirnya tidak mendapatkan barokahnya Islam. Saya ulangi lagi, syarat orang menjalankan rukun Islam jika telah masuk Islam. Syarat masuk Islam itu harus berbaikat secara syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Dan itu kapan dilakukan? Ketika usia kita melampaui. Mengapa balik? Karena saat balik kalau punya akal pikiran kita sudah bisa menerima ajaran atau syariat. Nah, dulu balik akalnya belum bisa sama aturan atau syariat itu. Nah, pada saat panjenengan bapak ibu sudah balik, pernahkah dituntut bapak ibu datang kepada seorang kiai? Pak, Bu, nan bayai niki putri kula pun balik. Pun datang. Lah, niki
balik seorang laki-laki yang biasa fisiknya. Kulo nyuwun jenengan Islam, kulo nyuwun jenengan Islam, mlebu dhateng agama Islam, ngerasuk dhateng agama Islam. Terus kali bahaya itu mungkin terus di bayar kita mungkin dituntut oleh jenengan malam bulan bulan yang berarti Islam ning kowe kan yo ana ning kowe ning alam dunya iku ana ning pokok syarat Islam kowe iso kudu dadi anak sing saleh atau salihah. Maka berarti nanti kalau pada orang tuamu setelah Islam, karena pintu rahmatnya Islam itu adalah biru dari wanita. Baru setelah itu ilmu syariat Islam. Ya ini biasanya berbicara seperti itu. Selain itu suruh jabat tangan, terok nodo, terok nole. Dari membaca istighfar dulu 3 kali, setelah baca istighfar 3 kali, baru membaca 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah wahdahu la syarika lahu Muhammadun abduhu wa rasuluh. Haqqullah rahmatullah ridallah wa syara'u rasulullah. A'udzu billahi rabbil wa bil islam wa bil Qur'an imaman wa bil qur'an kifalan wa bil muslimin muslimati sah kunci Islam itu dibuka baru belajar Quran, belajar hadis, melaksanakan sholat, membayar zakat, berangkat haji, berangkat umroh, barokah itu nanti ilmunya amalnya baru barokah. Dapat jenengan dia dituntut oleh Allah. Nah, sesuatu yang sekarang tertunda, jadi ojo khawatir, ojo wedi. Oh, berarti dia aku loh Islam, Islam melu-melu, amal yang baik saat kunci belum terbuka itu masih disimpan. Itulah adilnya Allah, masih disimpan. Maka pada pagi hari ini saya mengajak, ayo kita buka kunci berkah kita masing-masing, kita masuk Islam, supaya amalan-amalan panjenengan semua dari amalan yang dari ketentuan yang diperintahkan Allah itu pada pagi hari ini betul-betul masuk menjadi barokah pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Nah ini. Jadi untuk pintar disik, orang nanti barokah yang buka disik. Makanya kadang-kadang kita tahu orang barokah yang tidak berubah karena kuncinya di dalam Islam tidak monggo kita saran-saran pada pagi hari ini pada bulan Rajab, bulan yang mulia yang dimuliakan termasuk salah satu bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita membuka barokah Islam supaya kita betul-betul nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW hingga yaumil qiyamah. Mari nanti kita beristighfar dulu, istighfar 3 kali. Setelah itu nanti kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah wahdahu la syarika lahu Muhammadun abduhu wa rasuluh. Haqqullah rahmatullah ridallah. Itu kebenaran Allah, rahmatnya Allah dan ridha Allah. Wa syafa'atu Rasulullah, jalan yang mendapatkan syafaat bagi Rasulullah Muhammad SAW. Terus kita akan berdoa itu billahi rahmat, ridho ya Allah, panjenengan Gusti Allah. Wabil Islami dina, Islam agamaku. Wabil Quran imaman, Quran itu menjadi imam pembimbing bagi kehidupan. Wabil Ka'bah kiblatan, wabil muslimin muslimat tapi terus pakai kita membaca Fatihah, kita berikat untuk menjadi
Islam dan menjalankan syariat Islam. Makanya kadang-kadang gak perhatikan, ternyata protokol ning jebone lawan baru bisa bebu lani. Kita lupa karena Islam bukan warisan. Islam itu adalah akidah atas dasar kesadaran. Semoga kita harus mulai awal, jadi kita bergerak aja untuk menjadi orang Islam dan menjalankan syariat Islam. Semoga Allah mentakdirkan keislaman kita itu juga bagi generasi kita semuanya, karena dinul haq rahmatan lil alamin itu adalah Islam. Itu yang wajib kita imani dan kita bertauhid atas itu. Monggo sareng-sareng kali kula kita berbaiat masuk ke dalam Islam, sehingga amalan yang kita lakukan dalam syariat Islam mulai pagi hari ini betul-betul menjadi penolong dan berkah bagi kita, keluarga kita, dan generasi kita semua. Amin. Ridho ya Allah wa syafa'atu Rasulillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Anda tidak Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allah wahdahu la syarika lahu, Muhammadun abduhu wa rasuluh. Haqqullah, rahmatullah, ridho Allah, wa syafa'atu Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil qur'ani imaman wa bil ka'bati qiblatan wa bil muslimin wal muslimati ikhwanan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sah Islam berhak mendapatkan syafaat bagi Rasulullah Muhammad SAW. Ilmu yang kalian pelajari, yang kalian amalkan, zikir, sholawat, bacaan-bacaan itu menjadi syafaat bagi diri kita hingga yaumil kiamat. Makanya itu konyo ada beralim bertalim, karena apa? Harus punya adab kehadiran Allah, punya adab kehadiran Rasulullah, punya adab juga cara kita menuntut ilmu. Ojo kondisi menuntut ilmu, adab ilmu yang Gusti Allah belum dilakoni, adab ilmu yang Rasulullah belum dilakoni, adab beriman dan berislam pun pada awal ini coba di dakwah-dakwah ke orang. Tapi paling tidak sedikit banyak kita sudah memahami lah yang selama ini kita lalai. Jenengan ini kita okasi terharu, belum hati ini bahwa pada pagi hari ini kita betul-betul bertauhid yang benar, berislam yang benar. Kita mungkin lalai mengapa banyak tidak banyak perubahan berkah atas diri kita. Ternyata kita belum membuka biji berkah itu. Mudah-mudahan
Mungkin-mungkin apa yang kita lakukan ikut ke dalam Islam dan menjalankan syariat Islam bisa beristiqomah hingga yaumil qiyamah. Allahumma amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa innahu illahu wahid la ilaha illallah rahmanur rahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Astaghfirullah li wa li walidayya wa li ashabil المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا الله يا كريم يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق يا الله وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم أعد علينا بشفاعة الموت ونجاة من النار ولا بين الحجاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. حسبي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم بارك لنا في رواتب وشعبنا وملكنا وأعطانا يا الله. اللهم بارك لنا في رواتب وشعبنا وملكنا وأعطانا يا الله. اللهم بارك لنا في رواتب وشعبنا وملكنا وأعطانا يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. يا الله يا Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya kira ini yang kita sampaikan. Jika ada kekurangan dan kekhilafan, saya mohon dimaafkan. Untuk saya teringat bahwa kita beragama, berilmu, butuh selamat, butuh untuk pengayoman, butuh keberkahan bagi diri kita. Setiap subuh jangan lupa membaca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada mawasi'ahu ilmullah 7 kali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada mawasi'ahu ilmullah 7 kali. Barang siapa membaca itu setiap subuh, maka kehidupannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia sampai yaumil qiyamah. Urusan-urusannya diurus dengan Gusti Allah. Kesulitan-kesulitannya diangkat, diberikan kemudahan-kemudahan. Dan apa yang menjadi hajatnya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi malah kunci ini mesti dibuka. Dan saiki ilmu ini dicakno, ilmu ini dicakno. Setiap subuh jangan lupa itu, tidak usah banyak-banyak 7 kali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Wis uripmu ditanggung karo Gusti Allah. Ditanggung karo Gusti Allah, dijamin karo Gusti Allah. Dijamin karo Gusti Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan, kekhilafan, kesalahan dari saya pribadi, saya mohon dimaafkan. Maaf minkum, jadi nasyaratul mustaqim. Akhirul dalam bila tutup beridaya dalam wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ini berarti
Bapak Ibu Mas Anton kalian Pak Isa, mohon doa restu, mohon dibacakan doa barokah Fatihah sekali. Semoga hajatnya dan amalnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Hajati Bapak dan Pak Yasa semoga dikabulkan diberkahi oleh Allah dari amal ibadah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Terima kasih.